Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Jihad, pada kali ini saya akan kembali membacakan sebuah kisah dari salah seorang tokoh sufi yang dikenal dengan nama Ibrahim bin Adham. Abu Ishaq Ibrahim bin Adham lahir di Balkh dari keluarga bangsawan Arab. Di dalam sejarah Sufi disebutkan sebagai seorang raja yang meninggalkan kerajaannya, sama dengan kisah Buddha Gautama. Lalu mengembara ke arah barat untuk menjalani hidup sendirian yang sempurna sambil mencari nafkah melalui kerja kasar yang halal hingga ia meninggal dunia di negeri Persia kira-kira tahun 165 Hijriah atau 782 Masehi. Beberapa sumber mengatakan bahwa Ibrahim terbunuh ketika mengikuti angkatan laut yang menyerang Bizantium. Tobatnya Ibrahim merupakan sebuah kisah yang unik dalam kehidupan kaum muslimin. Ibrahim bin Adham adalah Raja Balkh yang sangat luas daerah kekuasaannya. Kemanapun ia pergi, 40 pedang emas dan 40 tongkat kebesaran emas diusung di depan dan di belakangnya. Pada suatu malam, ketika ia tertidur di kamar istananya, langit-langit kamar berderik-derik, seolah-olah ada seseorang yang sedang berjalan di atas atap. Ibrahim pun terbangun dan berseru, "Siapakah itu?" "Seorang sahabat." Terdengar sebuah sahutan, "Untaku hilang, dan aku sedang mencarinya di atas atap ini." "Goblok, engkau sedang mencari unta di atas atap?" seru Ibrahim. "Wahai manusia yang lalai," suara itu menjawab, "apakah engkau hendak mencari Allah dengan berpakaian sutra dan tidur di atas ranjang emas?" Kata-kata itu sangat menggetarkan hati Ibrahim. Ia sangat gelisah dan tidak bisa melanjutkan tidurnya. Ketika hari telah siang, Ibrahim kembali ke ruang pertemuan dan duduk di atas singgasananya sambil terus berpikir, bingung dan sangat gundah. Para menteri telah berdiri di tempat masing-masing dan hamba-hamba pun telah berbaris sesuai dengan tingkatan mereka. Kemudian dimulailah pertemuan terbuka. Tiba-tiba seorang lelaki berwajah menakutkan masuk ke dalam ruangan pertemuan itu. Wajahnya sedemikian menyeramkan sehingga tak seorang pun di antara para menteri maupun hamba-hamba istana yang berani menanyakan namanya. Semua lidah menjadi keluh. Dengan tenang, lelaki itu melangkah ke depan singgasana. "Apa yang engkau inginkan?" tanya Ibrahim. "Aku baru saja sampai di persinggahan ini," jawab lelaki itu. "Ini bukan sebuah persinggahan para kafilah. Ini adalah istanaku. Engkau sudah gila." Ibrahim menghardik. "Siapakah pemilik istana ini sebelum engkau?" tanya lelaki itu. "Ayahku," jawab Ibrahim. "Dan sebelum ayahmu, ayah dari kakekku. Dan sebelum dia, kakek dari kakekku. Kemanakah mereka sekarang ini?" tanya lelaki itu.
Mereka telah tiada, mereka telah mati, jawab Ibrahim. Jika demikian, bukankah ini sebuah persinggahan yang dimasuki oleh seseorang dan ditinggalkan oleh yang lainnya? Setelah berkata demikian, lelaki itu menghilang. Sesungguhnya ia adalah Khidir alaihissalam. Kegelisahan dan kegundahan hati Ibrahim semakin menjadi-jadi. Ia dihantui bayangan-bayangan di siang hari dan mendengar suara-suara di malam hari. Keduanya sama-sama membingungkan. Akhirnya karena tidak tahan lagi, pada suatu hari berserulah Ibrahim, "Siapkan kudaku, aku hendak pergi berburu. Aku tidak tahu apa yang telah terjadi pada diriku belakangan ini. Ya Allah, kapan semua ini akan berakhir?" Kudanya sudah disiapkan, lalu berangkatlah ia berburu. Kuda itu dipacunya menembus padang pasir, seolah-olah ia tidak sadar akan segala perbuatannya. Dalam kebingungan itu, ia terpisah dari rombongannya. Tiba-tiba terdengar olehnya sebuah seruan, "Bangunlah!" Ibrahim pura-pura tidak mendengar seruan itu. Ia terus memacu kudanya. Untuk kedua kalinya suara itu berseru kepadanya. Namun Ibrahim tetap tidak mempedulikannya. Ketika suara itu untuk ketiga kalinya berseru kepadanya, Ibrahim semakin kuat memacu kudanya. Akhirnya untuk yang keempat kali suara itu berseru, "Bangunlah sebelum engkau kucambuk." Ibrahim tidak bisa mengendalikan dirinya. Saat itu terlihat olehnya seekor rusa. Ibrahim hendak memburu rusa itu, tetapi binatang itu berkata kepadanya, "Aku disuruh untuk memburumu, engkau tidak bisa menangkapku. Untuk inikah engkau diciptakan, atau inikah yang diperintahkan kepadamu?" "Wahai, apakah yang menghadang diriku ini?" seru Ibrahim. Ia memalingkan wajahnya dari rusa tersebut. Tetapi dari pegangan di pelana kudanya, terdengar suara yang menyerukan kata-kata yang serupa. Ibrahim mulai panik dan ketakutan. Seruan itu semakin jelas, karena Allah yang Maha Kuasa hendak menyempurnakan janjinya. Kemudian suara yang serupa berseru pula dari jubahnya. Akhirnya sempurnalah seruan Allah itu, dan pintu surga terbuka bagi Ibrahim. Keyakinan yang kuat telah tertanam di dalam hatinya. Ibrahim turun dari tunggangannya. Seluruh pakaian dan tubuh kudanya basah oleh cucuran air matanya. Dengan sepenuh hati Ibrahim bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika Ibrahim menyimpang dari jalan raya, ia melihat seseorang gembala yang mengenakan pakaian dan topi terbuat dari bulu domba. Sang penggembala sedang mengembalakan sekawanan ternak. Setelah diamatinya, ternyata si gembala itu adalah budaknya yang sedang menggembalakan domba-domba miliknya. Kepada si gembala itu, Ibrahim menyerahkan jubahnya yang bersulam emas, topinya yang bertahtakan batu-batu permata, serta domba-domba tersebut. Sedang dari si gembala itu, Ibrahim meminta pakaian dan topi bulu domba yang sedang dipakainya. Ibrahim lalu mengenakan pakaian dan topi bulu milik si gembala itu, dan semua malaikat menyaksikan perbuatannya itu dengan penuh kekaguman. Betapa megah kerajaan yang diterima putra Adam ini. Malaikat-malaikat itu berkata, "Ia telah mencampakkan pakaian keduniawian yang kotor, lalu menggantinya dengan jubah kefakiran yang megah." Dengan berjalan kaki, Ibrahim mengelana melewati gunung-gunung dan padang pasir yang luas, sambil meratapi dosa-dosa yang pernah dilakukannya. Akhirnya, sampailah ia di Mar. Di sini Ibrahim melihat seorang lelaki
terjatuh dari sebuah jembatan. Pastilah ia akan binasa dihanyutkan oleh air sungai. Dari kejauhan, Ibrahim berseru, "Ya Allah, selamatkanlah dia." Seketika itu juga, tubuh lelaki itu berhenti di udara sehingga para penolong tiba dan menariknya ke atas. Dengan terheran-heran, mereka memandang kepada Ibrahim. "Manusia, apakah dia itu?" seru mereka. Ibrahim meninggalkan tempat itu dan terus berjalan sampai ke Nisapur. Di kota ini, Ibrahim mencari sebuah tempat terpencil di mana ia bisa tekun mengabdi kepada Allah. Akhirnya didapatinya sebuah gua yang di kemudian hari menjadi sangat termasyhur. Di dalam gua itulah Ibrahim menyendiri selama 9 tahun. 3 tahun pada masing-masing ruang yang terdapat di dalamnya. Tak seorang pun yang tahu apa yang telah dilakukannya baik siang maupun malam di dalam gua itu. Karena hanya seorang manusia luar biasa perkasanya yang sanggup menyendiri di dalam gua itu pada malam hari. Setiap hari Kamis, Ibrahim memanjat keluar dari gua tersebut untuk mengumpulkan kayu bakar. Keesokan paginya, pergilah ia ke Nisapur untuk menjual kayu-kayu itu. Setelah melakukan sholat Jumat, ia pergi membeli roti dengan uang yang diperolehnya. Roti itu separuhnya diberikannya kepada pengemis dan setengahnya lagi untuk berbuka puasanya. Demikianlah yang dilakukannya setiap pekan. Pada suatu malam, di musim salju, Ibrahim sedang berada dalam ruang peribadahannya. Malam itu udara sangat dingin, dan untuk bersuci, Ibrahim harus memecahkan es. Sepanjang malam, badannya menggigil, namun ia tetap melakukan sholat dan berdoa hingga fajar menyingsing. Ia hampir mati kedinginan. Tiba-tiba ia teringat pada api. Di atas tanah dilihatnya ada sebuah kain bulu. Dengan kain bulu itu sebagai selimut, ia pun tertidur. Setelah hari terang, barulah ia terbangun dan badannya terasa hangat. Tetapi segeralah ia sadar bahwa yang disangkanya sebagai kain bulu tersebut adalah seekor naga dengan biji mata berwarna merah darah. Ibrahim panik ketakutan dan berseru, "Ya Allah, Engkau telah mengirimkan makhluk ini dalam bentuk yang halus, tetapi sekarang terlihat bentuk sebenarnya yang sangat mengerikan. Aku tak kuat menyaksikannya." Naga itu segera bergerak dan meninggalkan tempat itu setelah 3 kali bersujud di depan Ibrahim. Ketika kemasyhuran perbuatan-perbuatannya tersebar luas, Ibrahim meninggalkan gua tersebut dan pergi ke Makkah. Di tengah padang pasir, Ibrahim berjumpa dengan seorang tokoh besar agama yang mengajarkan kepadanya nama yang teragung dari Allah, dan setelah itu pergi meninggalkannya. Dengan nama yang teragung itu, Ibrahim menyeru Allah, dan sesaat kemudian tampaklah olehnya Khidir alaihi salam. "Ibrahim," kata Khidir kepadanya, "saudaraku Daud yang mengajarkan kepadamu nama yang teragung itu." Kemudian mereka berbincang-bincang mengenai berbagai masalah. Dengan seizin Allah, Khidir adalah manusia pertama yang telah menyelamatkan Ibrahim. Mengenai kelanjutan perjalanannya menuju Makkah, Ibrahim mengisahkan sebagai berikut. "Setibanya di Zatul Irq, aku mendapati 70 orang yang berjubah kain perca tergeletak mati dan darah mengalir dari lubang telinga mereka. Aku berjalan mengitari mayat-mayat itu. Ternyata salah seorang di antaranya masih hidup.
"Anak muda, apa yang telah terjadi?" Aku bertanya kepadanya. "Wahai anak Adam," jawabnya padaku, "beradalah di dekat air dan tempat sholat. Janganlah menjauh, agar engkau tidak dihukum. Tetapi jangan pula terlalu dekat, agar engkau tidak celaka." Tidak seorang manusia pun boleh bersikap terlampau berani di depan sultan. Takutilah sahabat yang membantai dan memerangi para peziarah ke tanah suci, seakan-akan mereka itu orang-orang kafir Yunani. Kami ini adalah rombongan sufi yang menembus padang pasir dengan berpasrah kepada Allah dan berjanji tidak akan mengucapkan sepatah kata pun di dalam perjalanan. Tidak akan memikirkan apapun kecuali Allah, senantiasa membayangkan Allah ketika berjalan maupun istirahat, dan tidak peduli kepada segala sesuatu kecuali kepadanya. Setelah kami mengarungi padang pasir dan sampai ke tempat di mana para peziarah harus mengenakan jubah putih, Khidir alaihissalam datang menghampiri kami. Kami mengucapkan salam kepadanya, dan Khidir membalas salam kami. Kami sangat gembira dan berkata, "Alhamdulillah, sesungguhnya perjalanan kita telah diridhoi Allah, dan yang telah mencari telah mendapatkan apa yang dicari. Karena bukankah manusia suci sendiri telah datang untuk menyambut kita?" Tetapi saat itu juga berserulah sebuah suara di dalam diri kami, "Kalian pendusta dan berpura-pura. Demikianlah kata-kata dan janji kalian dahulu. Kalian lupa padaku dan memuliakan yang lain. Binasalah kalian. Aku tidak akan membuat perdamaian dengan kalian sebelum nyawa kalian kucabut sebagai pembalasan dan sebelum darah kalian kutumpahkan dengan pedang kemurkaan." Manusia-manusia yang kau saksikan terkapar di sini, semuanya adalah korban dari pembalasan itu. Wahai Ibrahim, berhati-hatilah engkau. Engkau pun memiliki ambisi yang sama. Berhati-hatilah, atau menyingkirlah jauh-jauh. Aku sangat senang mendengar kisah itu. Aku bertanya kepadanya, "Tapi mengapa engkau tidak ikut dibinasakan?" Kepadaku dikatakan, "Sahabat-sahabatmu telah matang, sedang engkau masih mentah. Biarlah engkau hidup beberapa saat lagi, dan segera akan datang waktunya menjadi matang. Setelah matang, engkau pun akan menyusul mereka." Setelah berkata demikian, ia pun menghembuskan nafasnya yang terakhir. 14 tahun lamanya Ibrahim mengarungi padang pasir, dan selama itu pula ia selalu berdoa dan merendahkan diri kepada Allah. Ketika hampir sampai ke kota Makkah, para sesepuh kota hendak menyambutnya. Ibrahim mendahului rombongan agar tidak seorang pun bisa mengenali dirinya. Hamba-hamba yang mendahului para sesepuh tanah suci melihat Ibrahim, tetapi karena belum pernah bertemu dengannya, mereka tidak mengenalnya. Setelah Ibrahim begitu dekat, para sesepuh itu berseru, "Ibrahim bin Adam hampir sampai. Para sesepuh tanah suci telah datang menyambutnya." "Apakah yang kalian inginkan dari si bid'ah itu?" tanya Ibrahim kepada mereka. Mereka langsung menangkap Ibrahim dan memukulinya. Para sesepuh tanah suci sendiri datang menyambut Ibrahim, tetapi engkau menyebutnya bid'ah, hardik mereka. "Ya, aku katakan bahwa dia adalah seorang bid'ah." Ibrahim mengulangi ucapannya. Ketika mereka meninggalkan dirinya, Ibrahim berkata pada dirinya sendiri, "Engkau pernah menginginkan agar para sesepuh itu datang menyambut kedatanganmu. Bukankah telah engkau dapatkan beberapa pukulan dari mereka? Alhamdulillah, telah kusaksikan betapa engkau telah memperoleh apa yang engkau inginkan." Ibrahim menetap di Makkah. Ia selalu dikelilingi oleh beberapa orang sahabat
dan ia memperoleh nafkah dengan bekerja sebagai tukang kayu. Ketika berangkat dari Balkh, Ibrahim bin Adham meninggalkan seorang putra yang masih menyusui. Suatu hari, setelah si putra tersebut dewasa, ia menanyakan perihal ayahnya kepada ibunya. "Ayahmu telah hilang," si ibu menjelaskan. Setelah mendapatkan penjelasan, si putra tersebut membuat sebuah maklumat bahwa barang siapa yang bermaksud menunaikan ibadah haji diminta supaya berkumpul. 4.000 orang datang memenuhi panggilan ini. Kemudian ia memberikan biaya makan dan unta selama dalam perjalanan mereka tersebut. Ia sendiri memimpin rombongan itu menuju kota Makkah. Dalam hati ia berharap semoga Allah mempertemukan dia dengan ayahnya. Sesampainya di Makkah, di dekat pintu Masjidil Haram, mereka bertemu dengan serombongan sufi yang mengenakan jubah kain perca. "Apakah kalian mengenal Ibrahim bin Adham?" Si pemuda bertanya kepada mereka. "Ibrahim bin Adham adalah sahabat kami. Ia sedang mencari makanan untuk menjamu kami." Pemuda itu meminta agar mereka bersedia mengantarkannya ke tempat Ibrahim saat itu. Mereka membawanya ke bagian kota Makkah yang dihuni oleh orang-orang miskin. Di sana dilihatnya betapa ayahnya bertelanjang kaki dan tanpa menutup kepala sedang memikul kayu bakar. Air matanya berlinang, tapi ia masih dapat mengendalikan diri. Ia lalu membuntuti ayahnya sampai ke pasar. Sesampainya di pasar, si ayah mulai berteriak-teriak. "Siapakah yang suka membeli barang yang halal dengan barang yang halal?" Seorang tukang roti menyahuti dan menerima kayu api tersebut dan memberikan roti kepada Ibrahim. Roti itu dibawanya pulang, lalu disuguhkannya kepada sahabat-sahabatnya. Si putra berpikir-pikir dengan penuh kekhawatiran. "Jika kukatakan kepadanya siapa aku, niscaya ia akan melarikan diri." Oleh karena itu, ia pun pulang meminta nasihat dari ibunya. Bagaimana cara yang terbaik untuk mengajak ayahnya pulang? Si ibu menasihati agar ia bersabar hingga tiba saat melakukan ibadah haji. Setelah tiba saat menunaikan ibadah haji, sang anak pun pergi ke Makkah. Ibrahim sedang duduk beserta sahabat-sahabatnya. Hari ini, di antara jamaah haji, banyak terdapat perempuan dan anak-anak muda. Ibrahim menasihati mereka, "Jagalah mata kalian." Semuanya menerima nasihat Ibrahim itu. Para jamaah memasuki kota Makkah dan melakukan tawaf mengelilingi Ka'bah. Ibrahim beserta para sahabatnya melakukan hal yang serupa. Seorang pemuda yang tampan menghampirinya, dan Ibrahim terkesima memandanginya. Sahabat-sahabat Ibrahim yang menyaksikan kejadian ini merasa heran, namun menahan diri sampai selesai tawaf. "Semoga Allah mengampunimu," mereka menegur Ibrahim. "Engkau telah menasihati kami agar menjaga mata dari setiap perempuan atau anak-anak. Tetapi engkau sendiri telah terpesona memandang seorang pemuda tampan. Jadi kalian telah menyaksikan perbuatanku itu?" "Ya, kami telah menyaksikannya," jawab mereka. Ketika pergi dari Balkh, Ibrahim mulai memberi penjelasan. "Aku meninggalkan seorang anakku yang masih menyusui. Aku yakin pemuda tadi adalah anakku sendiri." Keesokan harinya, tanpa sepengetahuan Ibrahim, salah seorang sahabatnya pergi mengunjungi perkemahan jamaah dari Balkh. Di antara semua kemah itu,
Ada satu yang terbuat dari kain brokat. Di dalamnya berdiri sebuah mahligai, dan di atas mahligai itu si pemuda sedang duduk membaca Al-Quran sambil menangis. Sahabat Ibrahim tersebut meminta izin untuk masuk. Dari manakah engkau datang? Tanya dia kepada si pemuda. Dari Bab, jawab si pemuda. Putra siapakah engkau? Si pemuda menutup wajahnya lalu menangis. Sampai kemarin aku belum pernah menatap wajah ayahku, katanya sambil memindahkan Al-Quran yang sedang dibacanya tadi. Walaupun demikian, aku belum merasa pasti apakah ia ayahku atau bukan. Aku khawatir jika kukatakan kepadanya siapa aku sebenarnya, ia akan menghindarkan diri kembali dari kami. Ayahku adalah Ibrahim bin Adam, raja dari Bab. Sahabat Ibrahim lalu membawa si pemuda bertemu dengan ayahnya. Ibunya pun turut menyertai mereka. Ketika mereka sampai ke tempat Ibrahim, Ibrahim sedang duduk bersama sahabat-sahabatnya di depan pojok Yamani. Dari kejauhan, Ibrahim telah melihat sahabatnya datang beserta si pemuda dan ibunya. Begitu melihat Ibrahim, wanita itu menjerit dan tidak bisa mengendalikan dirinya lagi. Inilah ayahmu. Semuanya gempar. Semua orang yang berada di tempat itu, serta sahabat-sahabat Ibrahim, menitikkan air mata. Begitu si pemuda bisa menguasai diri, ia segera mengucapkan salam kepada ayahnya. Ibrahim menjawab salam anaknya, kemudian memeluknya. Agama apakah yang kau anut? Tanya Ibrahim kepada anaknya. Agama Islam. Alhamdulillah, ucap Ibrahim. Bisakah engkau membaca Al-Quran? Ya, jawab anaknya. Alhamdulillah. Apakah engkau sudah mendalami agama ini? Sudah. Setelah itu Ibrahim hendak pergi, tetapi anaknya tidak mau melepaskannya. Ibunya meraung keras-keras. Ibrahim menengadahkan kepalanya dan berseru, "Ya Allah, selamatkanlah diriku ini." Seketika itu juga anaknya yang sedang berada dalam pelukannya menemui ajal. Apakah yang telah terjadi, Ibrahim? Sahabat-sahabatnya bertanya. Ketika aku merangkulnya, Ibrahim menerangkan, timbullah rasa cintaku kepada anakku, dan sebuah suara berseru kepadaku. Engkau mengatakan bahwa engkau mencintai aku, tetapi nyatanya engkau mencintai seorang lain di samping aku. Engkau telah menasihati sahabat-sahabatmu agar mereka tidak memandang wanita dan anak-anak, tetapi hatimu sendiri lebih tertarik kepada wanita dan pemuda itu. Mendengar kata-kata itu, aku pun berdoa, Ya Allah yang Maha Besar, selamatkanlah diriku ini. Anak ini akan merenggut seluruh perhatianku sehingga aku tidak bisa mencintaimu lagi. Cabutlah nyawa anakku, atau cabutlah nyawaku sendiri. Dan kematian anakku itu merupakan jawaban terhadap doaku. Demikian sahabat jihad, sekilas kisah dari seorang tokoh sufi yang bernama Ibrahim bin Adham. Sangat banyak kisah-kisah yang menceritakan tentang perjalanan hidup beliau. Hanya beberapa kisah yang saya bacakan dari kitab Tazkiratul Auliya karya Fariduddin Attar. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab.
Bila kita hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.